di ses Oke, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Di warahmatullahi malam hari ini, malam hari ini materi adalah literasi matematika. Hmm? Mulai. Suara saya masih kedengaran? Iya. Oke. Suara saya masih kedengaran? Masih. Terdengar Kak Oke. Reni. Terdengar, terdengar. Jadi Nah, karena kondisi cuaca saat ini di sini masih Jelas, hujan, Kak. sinyal mempengaruhi ya. Semoga selama 1 jam ke depan lancar-lancar saja. Baik, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas literasi matematika. Sesuai dengan namanya, literasi matematika berarti nanti ketika kalian tes SNPDB, oh sekarang SNMB gitu ya, SNMB itu soalnya banyak bentuk literasinya. Bisa literasinya itu panjang atau mungkin bisa literasi pendek seperti soal-soal cerita pada umumnya. Nah, untuk literasi yang panjang sangat memungkinkan ketika soal itu satu bacaan bisa untuk menjawab satu, dua, atau mungkin lebih dari dua pertanyaan. Misal satu bacaan untuk menjawab 3 soal atau sampai 5 soal mungkin. Nah, tapi materi yang akan kalian kerjakan di soal tersebut tetap materi-materi yang sudah kalian pelajari di SMP maupun MTS. Nah, kalau beberapa siswa yang sudah mengikuti di gelombang 1 atau gelombang 2 mungkin sedikit tahu tipe-tipe soal yang pernah di Ainun Habibie bahas untuk literasi matematika. Nah, bagi yang baru mungkin biar kalian sedikit lebih apa ya, punya gambaran besok tesnya seperti apa. Jadi kita fokusnya ke pembahasan soal. Nanti ketika ada soal yang memang harus saya sisipkan materinya, akan saya sisipkan materinya. Saya share soalnya terlebih dahulu. Sudah muncul belum di layar kalian? belum. 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 Belum, Belum belum, muncul. belum. Belum muncul. Muncul. Belum ya? Soalnya Belum. Di tempat itu saya stop share. Oh, Dek, 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 ambilin HP yang buat catering tadi. Pas dulu dulu.
Halo. Ah, lah. Halo Lutfi, Ya. Baik, mau ditunggu ya adik-adik semuanya. Ini ada kendala sedikit dari pemateri kita. Ya, silakan yang belum sesuai user ID-nya. Ada Lutfi Oksu itu belum diganti. Ada Aser, ada Wahyu itu belum juga diganti. Silahkan disesuaikan ya dengan user ID kalian. Keluar karena tiba-tiba hilang. Saya ulang coba share dulu. Ini apakah sudah keluar? Sudah. udah, Sudah. Maaf, oke. ini sinyal agak kurang bersahabat. Oke, kita bahas dari nomor 1 ya. Teks berikut untuk menjawab soal nomor 1 sampai 4. Suatu perusahaan mengadakan rekrutmen pegawai di beberapa kota. Berikut ini merupakan data hasil rekrutmen pegawai dari perusahaan tersebut. Nah, diberikan di tabel tersebut ada 5 kota, kota A, B, C, D, E. Masing-masing kota diberikan perbandingan peserta rekrutmen untuk laki-laki dan perempuan. Jadi perbandingan laki-laki dan perempuannya. Dengan jumlah peserta masing-masing kota juga diberikan di situ. Nah, kemudian jumlah peserta lolos rekrutmen per kota juga sudah diberikan di situ. Nah, ada keterangan tambahan di mana diketahui bahwa perbandingan total peserta laki-laki dan perempuan yang lolos rekrutmen pegawai adalah 3:2. Nah, ini total ya. Jadi, total peserta laki-laki dan perempuan dari semua kota yang lolos itu perbandingannya 3:2. Oke, sekarang kita ke pertanyaan nomor 1. Pilihlah kolom yang sesuai dengan pernyataan berikut. Nah, jadi ini mengecek kebenarannya, benar salah. Pernyataan yang pertama, sebanyak 5% peserta rekrutmen pegawai berhasil lolos seleksi rekrutmen. Ini total ya berarti. Kalau di sini tidak dikatakan kota mana, berarti untuk pernyataan 1 itu kita asumsikan totalnya yang lolos adalah 5% dari seluruh pesertanya. Nah, coba kita cek ya kebenarannya. Nah, dari jumlah masing-masing kota di sini, kota A 240 ditambah kota B 220 sampai ke kota A itu 150, kalau kita jumlahkan, totalnya adalah, kita jumlahkan aja dari belakang. Belakangnya 0 semua, berarti belakang pasti 0. Kemudian di sini ada 4 tambah 2, 6. 6 tambah 2, 8. 8 tambah 7, 15. 15 tambah 5, 20. Berarti kita tulis 0. Masih nyimpen 2. 2 tambah 2, 4. 4 tambah 2, 6. 6 tambah 1, 7. 7 tambah 2, 9. 9 tambah 1, 10. Nah, ternyata jumlah total laki-laki
cek berapa orang yang lolos dari 1.000 peserta yang mendaftar tadi. Ada 5 tambah 6, 11, 15, 18, tambah 7, 25. Nah, ternyata 5 orang dari berapa orang? Karena yang dicari itu dalam persen, maka kita harus ubah ke dalam persen. Kalau utuh, bulat itu adalah 100%, maka harus kita kali 100%. Nah, ini bisa kita begini. Nah, Ya, bentar ya. dapatnya dibagi 10, 2,5. Pernyataan pertama yang lolos adalah 5%, maka pernyataannya bernilai salah. Coba kita cek lanjut di pernyataan. Ini kenapa lagi sih? Lag lagi. Oke, kita lanjut ke pernyataan yang kedua. Pernyataan kedua, jumlah peserta rekrutmen pegawai laki-laki adalah 475. Nah, kalau ini harus kita cek kebenarannya. Dicek. Nah, di situ ada perbandingan antara jumlah laki-laki dan perempuan. Kalau kita cek ke atas dulu. Nah, kita cek jumlah laki-lakinya. Jumlah laki-laki dibandingkan perempuan itu 9:7 untuk kota A, berarti bisa disimpulkan bahwa laki-lakinya, karena di pernyataan yang kedua itu kita hitung laki-lakinya saja dulu. Nah, laki-laki kan perbandingannya berarti yang depan, 9 per. Kalau total, 9 tambah 7, 16. Dikali 240. Ini bisa kita bagi 240 bagi 16. 24 bagi 16 itu 1. Sisa 8. 80 bagi 16 itu 5. Dapat 135. Oke, ternyata di kota A laki-lakinya 135. Kak, suaranya putus-putus. Terus di kota B kita hitung lagi. Kak, suaranya putus-putus. Laki-lakinya 5. Suaranya putus-putus, Kak. Perbandingannya Putus-putus, Kak. Suaranya putus-putus. Suaranya putus-putus. Enggak jelas. Peserta Suaramu berdek, Kak, putus-putus. adalah 200. suaramu Baik. berdek. Cukup perwakilannya nggak harus Suaranya nggak. putus-putus. Suaranya berdek, Kak. Dapat 2. 5 kali 20 dapat 100. Nah, Kak, maaf audionya putus-putus. Kak. 100 untuk kota B. Lanjut. Nah, Suaranya putus-putus. Suaranya putus-putus. Mohon maaf, Suaranya audionya putus-putus, putus-putus, Kak. Kakak. Suaranya Kita putus-putus, terdengar Kak. dengan jelas. Kak, suaranya sekarang putus-putus. kota Jadi C-nya nggak paham. Berdek, Kak. Piye, Pak? berapa? Kita cek lagi. Suaranya. Kak, diulang dari pertama, Suaranya gue. Ya, Kak, nggak paham, Kak. Dari awal, Kak. Suaranya berdek, Kak. Ulang dari awal, Kak. Suaranya putus-putus. Khusus Pusing, Kak. demi Dari awal, Kak. Suara yang ini kok.
Kak, putus-putus ya, Kak. Mana ini, mana? Gak ada suaranya nih. Kok iya nggak ada? Ini aku, aduh, Nah, pripun nih Mas? Mbak. Loh, suaranya di, putus-putus. kok di aku diem? Saya putus-putus, nggak Di kedengeran. saya diem doang. Iya, di saya Ya juga aku nggak diam. ada. Ya aku Ya, nggak Ini ada diam, malahan. diam, diam. Nggak ada Dari Steve. namanya. ya sama Katanya cuy. nge-mute. Nge-freeze. Kenalan yuk, kenalan. Ya, aku nggak ada suaranya. Mohon ditunggu ya adik-adik semuanya. Cukup satu aja yang bersuara. Nggak ada suaranya. Ini emang yang lain kayak gini. Betul-betul Waktunya ditunggu mah ya kepotong adik-adik loh Kak. Ini semuanya. Kak, sia-sia loh Kak. Kayak gini Kak, waktunya Kak. Kepotong loh Kak. Sia-sia loh Kak. Baik, Kak. Mana MTK ya Allah. Ada. Terus spam lagi. Waktu kita udah banyak kepotong.
Cek. Udah kepotong setengah jam ini, gimana? Tolong. Oke, maaf ya karena ini jaringannya keluar masuk, jadi saya terpental. Ini sudah ganti wifi lagi, jadi semoga lancar. Saya lanjutkan, saya ulangin share dulu. Ini apakah sudah? Gila, putus-putus Kak.
Bentar ya, saya mau share lagi. Oke, coba cek ulang apakah sudah keluar di layar. Udah, Kak. Udah, Udah, udah. Kak. Kak. Udah. Sudah. Kita lanjut ya. Ulangi aja, Kak. Ada. Jadi gini. Oke, kita lanjutkan di pernyataan ketiga total yang lolos kan 25, sedangkan perbandingannya laki-laki dan perempuan yang lolos di bagian terakhir di bawah tabel itu diberikan perbandingannya adalah 3:2. 3:2 Kamu untuk perbandingan laki-laki dan perempuan. Nah, jadi kalau total yang lolosnya itu ada 25 belakang 2 per total perbandingannya 5, 25. Ya, ini tujuannya dapat 5, 10. Nah, ternyata yang lolos seleksi kalau perempuan ada 10 orang. Di sini dikatakan 15. Berarti pernyataannya salah. Nah, dari pernyataan 1 salah, 2 salah, 3 salah, maka jawabannya adalah yang C. Salah, salah, salah. Oke, kita lanjut untuk nomor berikutnya. Selisih peserta laki-laki dan perempuan pada rekrutmen tersebut adalah berapa? Nah, kalau tadi kita sudah menghitung di nomor 1, di bagian atas ya, di bagian atas kita sudah menghitung bahwa jumlah laki-lakinya yang betul adalah 525. Sedangkan di tabel kita menghitung total pesertanya adalah 1000. Nah, berarti jumlah perempuannya ya tinggal kita kurangi. 1000 dikurangi 520. Nah, dapatnya berarti 475. Maka selisih peserta laki-laki dan perempuan berarti selisih antara 525 dengan 475. Selisihnya berapa ini? Kalau kita kurangin dapat 50. 5. 50. Nomor 2. 50. Jawabannya D. Tuh. Lanjut, nomor 3.
kota dengan persentase peserta lolos lebih dari sama dengan 3%. Dari total peserta di kota tersebut adalah kota yang mana? Kita cek dulu, kita naik ke atas. Kota mana yang peserta lolosnya itu lebih dari atau sama dengan 3%? Kita cek per tabelnya. Di kota A yang lolos itu 5 orang. Dari jumlah total pesertanya adalah 240. Saya tulis ya kota A. Dikali, karena hitungnya dalam persen ya kita kali 100%. Nolnya dicoret. 10 sama 24 bisa kita sederhanakan dibagi 2. Dapat 5. 24 dibagi 2 dapat 12. 5 kali 5, 25. Bagi 12 dalam persen. Nah, 25 dibagi 12 itu belum ada 3. Karena 3 kali 12 itu kan 36. Berarti kan ini hasilnya 2, sekian. Padahal yang dicari itu yang minimal 3%. 3% atau lebih. Berarti kota A salah. Kita kasih tanda di sini. Sekarang coba kita cari persentase lolos kota B. Kota B yang lolos ada 6 orang per total peserta di kota B ada 220 kali 100%. Ini dicoret, dibagi 2 dapat 5, dibagi 2 dapat 11. Nah, ini berarti 30 per 11 dalam persen. Nah, 30 dibagi 11 itu juga belum ada 3, berarti ini 2, sekian persen. Berarti tidak sesuai. Berarti kota B salah. Cek ke kota C. Kota C yang lolos adalah 4 per total pesertanya 120 kali 100%. Maunya coret. Ini bisa dibagi nih. 4 dibagi 4, 1. 12 dibagi 4, 3. Nah, berarti dapat 10 per 3 dalam persen. 10 kalau dibagi 3 itu dapatnya 3, sekian. Nah, berarti kota C, tuh. Lanjut ke kota D. Kota D yang lolos 3 per total pesertanya 270 dikali 100%. Nolnya coret. Nah, ini bisa disederhanakan bagi 3. 1 dapat 9. 10 per 9 dalam persen. 10 kalau dibagi 9 baru dapat 1, sekian. Berarti kota D salah lagi. Terakhir kota E yang lolos 7 per total peserta 150 kali 100%. Maunya coret. Bagi 5 dapat 2, bagi 5 dapat 3. Oke, 7 kali 2, 14. Dibagi 3 dalam persen. Nah, 14 kalau dibagi 3 itu dapat 4, sekian. Ini lebih dari 3%. Nah, dari perhitungan ternyata yang lolos lebih dari 3% itu adalah kota C dan kota E. Kita cek di pilihan gandanya. Oke, ini kota C betul, kota E ada tidak tadi di atas? Oh, kota E ini ada. Nah, jadi yang betul adalah 1 dan 3. Oke, jadi ini jawabannya yang lanjut ke nomor 4. Nomor 4 ini berarti nomor terakhir untuk teks yang pertama, untuk bacaan yang pertama. Kota dengan jumlah peserta perempuan terbanyak. Nah, ini tadi kita baru nyarinya jumlah laki-lakinya. Berarti kita harus cek jumlah perempuannya berapa ini masing-masing kota.
Kita cek dulu. Naik lagi. Nah, ini ya. Kita sudah cek jumlah laki-lakinya di sebelah sini. Kita tulis perempuannya sebelah sini saja. Dari 240 di kota A, laki-lakinya 135. Berarti perempuannya jumlahnya berapa ini? 240 dikurangi 135. Berapa? 105. 105. Yang B, dari 220, laki-lakikinya 100. Berarti perempuannya 120. 100. 120. Kita C, dari 120, laki-lakinya 75. Berarti T-nya Kak, pelan-pelan neranginya. 95. 95. Belum paham. 95. 55. oh 95. Ini Kakak. totalnya kan 120. Kemudian laki-lakinya 45. Nah, 120 dikurangi 75. 55. 45. Berarti dapat 55. 45. 5 tuh Bukan Maaf, belum 55. paham, Kak. Masih pusing. Ya, yang mana yang belum paham? Kan tadi kan Yang nomor grandet, mana yang belum Kak. paham? Lah itu, Kak, nomor dari nomor 1. Tadi kan grandet. Nah, dari nomor 1. Iya, Ya. Kak. Masih pusing. Kak, masih pusing. Oke, Plus, sebentar. Kak, Kita dari nomor 1, Kak. selesaikan dulu. Bentar, kita selesaikan dulu untuk jumlah perempuannya ya. Nanti saya ulangi dari nomor 1. Ini soalnya Baik. nanggul, sudah setengah jalan. Oke, kita lanjut ke kota D dulu. Tadi kota D itu kan jumlah pesertanya 270. Laki-lakinya 135. Berarti perempuannya 135. sisanya? Nah, 135. oke, terakhir yang kota E. Totalnya 150. Kemudian laki-lakinya 80. Berarti perempuannya 70. 70. 70. Nah, jadi dari kota A, kota B, kota C, kota D, jumlah perempuan yang paling banyak adalah kota D. D. Oke, sebentar. Kita cek. Ya, berarti nomor 4 jawabannya ini. Oke, saya naik lagi. Saya ulangi dari nomor 1 ya. Iya. Ya. Nah, di nomor 1 ini, tadi kan kita disuruh ngecek masing-masing pernyataan. Kebenarannya betul atau salah. Di pernyataan yang nomor pertama, di pernyataan 1, sebanyak 5% peserta rekrutmen pegawai berhasil lolos seleksi rekrutmen. Nah, kalau dilihat di tabel, ini total ya. Kalau dilihat di tabel, total peserta dari kota A sampai kota E, kalau di total 240 tambah 220 tambah 120 tambah 270 tambah 150, itu jumlahnya 1000. Sedangkan dari semua peserta itu, yang lolos hanya ada ini masing-masing kota. Kalau kita jumlahkan, totalnya ada. Nah, berarti 25 orang yang lolos ini berapa persen sih? Ya, berarti cara ngitungnya jumlah yang lolos dibagi dengan total semua yang ikut. Jadi 25 dibagi 1000 dikali 100%. Nah, ini kan bisa kita coret nih. Nolnya dicoret 2. Berarti kan yang atas tetap 25, bawah sisa 10. Nah, satuannya sudah persen. 25 dibagi 10 itu berapa?
2,5. Sedangkan di pernyataan yang nomor 1 itu dikatakan di situ yang lolos sebanyak 5%. Berarti kan tidak sesuai dengan perhitungan kita. Artinya pernyataan yang nomor 1 bernilai salah. Pernyataan nomor 1 bisa dipahami? Bisa. Bisa. Alhamdulillah bisa, Kak. Bisa, Kak. Bisa, Kita Kak. lanjut ya ke pernyataan yang kedua. Alhamdulillah. Jumlah peserta rekrutmen pegawai laki-laki adalah, nah, ini kita disuruh menghitung jumlah peserta laki-lakinya. Di tabel diberikan perbandingan antara jumlah laki-laki dan perempuan. Di kota A laki-lakinya 9, perbandingannya perempuannya 7. Berarti cara mencari jumlah lakinya, ya berarti perbandingannya per 9 tambah 7, 16, dikalinya dengan apa? Dikali dengan total pesertanya. Totalnya 240. Nah, ini 240 kalau kita bagi dengan 16, itu dapat 15. Nah, kalau kita kali dengan 9, dapat 135. Jadi jumlah kota A, laki-lakinya ada 135. B sampai E. Berarti di kota B jumlah laki-lakinya 5, karena perbandingannya 5, per jumlah perbandingannya 11, dikali jumlahnya 220. Oke. Nah, dua-duanya kan bisa dicoret nih, 11. Dapat 2 kan? 2 kali 5, 10. Nah, tapi ini masih ada 0 nih. Nah, berarti jadi 100. Yang kota C, 5, perbandingannya 5 untuk laki-laki per totalnya berarti 5 tambah 3, 8. Total pesertanya 120. Nah, 120 kalau kita bagi 8 dapat 15. 15-nya 5. Tuh. Lanjut. Kota D. Nah, kalau perbandingannya angkanya sama, itu berarti jumlah laki-laki dan perempuan itu sama. Kalau sejumlah 270, biar laki-laki dan perempuannya sama kan berarti separuh. Laki-lakinya sejumlah 135, perempuannya juga sejumlah 135. Nah, terus yang terakhir, ini perbandingannya 8 per jumlah perbandingannya 15 dikali total pesertanya 150 per 80. Nah, kemudian kita hitung. Nah, habis itu kita hitung total laki-laki ya, berarti tinggal kita jumlahkan. Kota A 135 ditambah 100 ditambah 75 ditambah 135 tambah 80. Nah, dapatlah angkanya 525. Nah, di pernyataan yang kedua dikatakan di situ bahwa jumlah laki-lakinya 475. Berarti kan tidak sesuai dengan perhitungan kita. Maka pernyataan yang nomor 2 bernilai salah. Dipahami untuk yang pernyataan kedua? Bisa dipahami. Lanjut, pernyataan yang ketiga. Jumlah peserta perempuan yang berhasil lolos adalah 15. Di tabel tadi kita sudah menghitung. Total peserta yang lolos ada sejumlah orang ini. 25. Di nomor 1 awal tadi, ini kan 25. Nah, 25 ini itu sudah terdiri dari
laki-laki dan perempuan. Jadi laki-laki dan perempuan. Nah, di sini di soal dikatakan bahwa perbandingan laki-laki dan perempuan yang lolos adalah 3:2. Berarti laki-lakinya 3, perempuannya 2. Nah, sama kayak kita menghitung tadi jumlah laki-laki. Berarti jumlah perempuannya berapa? Ya, kita ambilnya angka perbandingan yang perempuan. 2 per. Total perbandingannya kalau 3:2 berarti totalnya kan 5. Dikali jumlah yang lolos totalnya adalah 25. Nah, ini kalau dicoret sama 5 dapat 5. Kemudian 5 kali 2. 15. Oh, 15. 10 dong. Ternyata perhitungan kita itu tidak sesuai dengan yang disampaikan di pernyataan. Nah, maka pernyataan yang ketiga itu juga bernilai salah. Dari pernyataan yang 1 salah, 2 salah, 3 salah, maka jawaban yang benar adalah yang C. Karena tiga-tiganya bernilai Salah. Kita lanjut ya. Lanjut ke nomor 2. Selisih peserta laki-laki dan perempuan pada rekrutmen tersebut. Di nomor 1, untuk pernyataan yang kedua, tadi sudah kita hitung bahwa jumlah laki-lakinya yang betul adalah 500. Nah, berarti perempuannya berapa? Nah, perempuannya karena di tabel tadi kita sudah menghitung ya di awal kalau jumlah semua pesertanya. Kita naik sebentar. Nah, ini jumlah semua pesertanya adalah 1000. Berarti kalau laki-lakinya 525, berarti kan perempuannya tinggal kita kurangi. 1000 dikurangi 525. Nah, dapatnya ternyata perempuannya 407. Pertanyaannya, selisih antara laki-laki dan perempuan pada rekrutmen berita, laki-lakinya 525, perempuannya 475, berarti selisihnya 50. Oke. Nomor 3. Kota dengan persentase lolos lebih dari 3% dari total kota tersebut. Nah, ini kita mau mencari per kotanya. Per kotanya itu yang lolos ada berapa persen? Kita naik lagi. Di kota A. Di kota A yang lolos ada berapa di sini? Tabel ada 5. Dari total peserta di kota A ada 240. Nah, berarti kan berapa persen sih kalau 5 orang dari 240, ya tinggal kita bagi. 5 dibagi totalnya, dibagi 240, dikali 100%. Jadi kalau mencari apa-apa, pertanyaannya berapa persentase keuntungan, berapa persen apa, yang paling terakhir terus dikalikan 100%. 5/240 kali 100%, nolnya kan bisa dicoret. Nah, terus 10 sama 24 itu bisa kita sederhanakan dibagi 2. 10 bagi 2 itu dapat 5. 24 dibagi 2 dapat 12. Nah, kalau atas kita kalikan 5 kali 5 dapat 25. Bawah ada 12. 25 dibagi 12 dapat 2. Karena 2 kali 12 itu kan 24 ya. Tapi ada sisanya. Nah, berarti 2, sekian. Kita tidak perlu menghitung sisanya, kenapa? Karena di pertanyaan yang nomor 3 itu kalian hanya disuruh menentukan kota mana yang persentasenya
lebih dari atau sama dengan 3%. Berarti kan kalau angkanya itu belum 3, kan berarti tidak sesuai. Nah, maka A salah. Karena dia masih di angka 2, sekian persen. Nah, sekarang kota B dengan cara yang sama. Berarti total tanya ada 220 dikalikan 100%. Nolnya dicoret, kemudian 10 dan 2 disederhanakan. 10 bagi 6 kali 5, 30. Di 11, 30. Kalau dibagi 11 itu masih 2. Nah, kalau 11 dikali 3, itu jumlahnya 33, lebih dari 30. Jadi, kota B itu juga belum 3%. Maka kota B, nah, terus lanjut ke kota C. Pakai cara yang sama, berarti 120 dikali 100%. Nah, nolnya bisa dicoret, kemudian 4 sama 12 kan bisa disederhanakan. 4 dibagi 4, 1, 12 dibagi 4, 3. Oke. Nah, yang atas ada 1 kali 10. 10 kalau dibagi 3 dapat 3. Ada sisanya, berarti kita anggap saja 3, nah, jadi kota C ini sudah sampai angka 3% nih, berarti kota betul. Lanjut ke kota D dengan cara yang sama, 3 per 270 kali 100%, nolnya dicoret, kemudian 3 sama 27-nya kita sederhanakan menjadi per 9, 9 kali 10 dapat 10 per 9. Nah, 10 kalau dibagi 9 itu masih dapat 1, sekian. Ini lebih jauh dari 3%, berarti kota D juga salah. Terakhir, yang kota E, yang U dikali 100%. Nolnya dicoret, kemudian 10 sama 15-nya disederhanakan dibagi 5, dapat 2, dan 7 kali 2, 14. Dibagi 3 dalam persen, 14 dibagi 3 itu dapat 4. Masih ada sisanya, berarti kita anggap 4, sekian persen. Jadi kota mana yang kelolosannya itu lebih dari 3%, yang itu tadi kota C dan kota E. Menang, Ibu. kota dengan jumlah peserta perempuan terbanyak. Kota dengan jumlah peserta perempuan terbanyak, kita naik lagi. Tadi jumlah laki-lakinya kan sudah dihitung tuh. Ya. Untuk menjawab pertanyaan nomor 1, pertanyaan yang kedua. Nah, jumlah perempuannya bisa kita cari. Kalau laki-lakinya 135, dari total jumlah peserta 40, berarti perempuannya untuk kota P sisanya 105 perempuan. Laki-lakinya 100, kalau totalnya 220, berarti kota B perempuannya 100 kurang itu 75, 45, 270 kurangi 135, 135. 150 kurangi 70, kurangi 80 dapat 70. Nah, yang banyak kota mana? Kota D. ya. Banyak D. 35.
Gimana? Sudah bisa dipahami untuk nomor 1 sampai 4? Sudah. 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 Oke. Karena tadi kita sempat nge-lag, jadi saya tambah satu soal lagi, nggak apa-apa ya? Iya. Karena targetnya memang Baik. enak. Oke, untuk teks berikutnya nih. Teks berikut untuk menjawab soal nomor 5 sampai 8. Sebuah sepeda memiliki 2 gir roda dan rantai yang menghubungkannya. Jadi ini ada roda, tapi rodanya ini kan saling terhubung, tapi jari-jarinya itu berbeda. Yang besar jari itu 20 cm, yang kecil punya jari-jari 15 cm. Nah, lanjut. Pernyataan untuk yang nomor 5. Jika gir depan berputar sebanyak 9 kali, berapa putaran untuk gir belakang? Tahu kira-kira bagaimana cara mengerjakannya? Nggak tahu. Nggak tahu. Kalau roda berputar, bisa dibayangkan ya, roda berputar itu, jarak yang ditempuh roda itu bisa dicari dengan cara gimana? Keliling. Keliling, terus Putaran. Dikali jumlah putaran. keliling. Ya, betul. Jadi, jarak yang ditempuh, ini saya tulis di sini, jarak yang ditempuh rodanya, jarak tempuh roda, itu bisa dengan, jarak tempuh roda itu rumusnya keliling dikali banyak. Ini kan sepeda tuh, jadi rodanya saling terhubung. Kira-kira jarak yang ditempuh dengan kondisi jari-jari yang berbeda seperti ini, jarak yang ditempuh roda depan itu enggak dengan jarak yang ditempuh oleh roda belakang. Iya. Sama nggak kira-kira? Iya. Sama. Ya. Jadi walaupun kondisinya itu berbeda, tapi yang namanya roda jarak tempuhnya sama. Artinya kalau roda depan yang besar itu menempuh 20 meter, ya berarti yang belakang itu 20 meter, yang belakang cuma 10 meter, berarti terpisah dong. Nah, ya benar. Terpisah. Jadi, ini tetap sama kondisi jarak yang ditempuhnya. Perbedaannya namanya. Kita tulis. Jadi kan jarak tempuh roda besar sama dengan jarak tempuh kecil. Roda kecil. Nah, kita masukkan ke rumusnya. Maaf Kak, suaranya putus-putus. Keliling dikali Kurang paham. Aduh. N1. N itu kita anggap banyak putaran ya. Keliling ini keliling 1 juga. Keliling 2 dikalikan banyak putaran yang kedua. Keliling lingkaran rumusnya apa? Kali R. Kali D. 2 PM. 2 kali PR. 2 PM. Nah, kalau kita masukkan, sebentar, ini kita masukkan 2 kali Pi, jari-jari lingkaran yang pertama 20. tadi Putus. yang gede kan 20. Kak, putus-putus Kak. Putus ya. Kak. 20 dikali 2 kali 20 dikali 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 20 dik
Gear depan itu gear yang gede. Oke, dia muter 9 kali sama dengan 2 kali pi. Jari-jari roda yang belakang itu 15. Dika, Kak, putus-putus, Kak. Kak, putus-putus. Dan Kak putus-putus. Putus-putus, Kak. Putus-putus. Halo, Kak, putus-putus, Mohon Kak. maaf kan suaranya tidak terdengar, jadinya kurang paham, Kak. Nah, ya. Ini dia aku doang apa emang screen-nya kagak keliat ya? Hah? Nge-lag, screen-nya nge-lag. Hah? Nggak ada suaranya. Ada gambarnya. Kak, suaranya hilang lagi, Kak. Enggak. Ah, gambar dan suaranya hilang. Iya. Gambarnya juga hilang. Ripun nih kak. Mana sih kak? Ada mah Suaranya hilang. hilang, suaranya hilang. Ya, hilang, Kak. Teleponnya kemana? Baik, mau ditunggu ya adik-adik semuanya ya. Tunggu sudah diam. Cepat mau loh mas. Siap-siap, ampun. Ya, siapa ya? Lisa jangan emot. Lu sih ngomong siapa? Mbak.